Perkara paham garam saja kita tidak paham-paham, apalagi perkara alam kubur yang belum pernah kelihatan. Garam kita nggak paham, apalagi syirat, apalagi mizan, apalagi neraka. Garam aja yang hari-hari kita lihat nggak paham kita tentang garam. Sifatnya menghancurkan di dalam lautan. Kemudian Allah balik sifatnya di dalam tubuh kita, sifat garam mengawetkan. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memperlihatkan bagaimana ayat-ayat kauniyahnya bisa membentuk seseorang ini hatinya menjadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga difirmankan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum." Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Pertanyaannya, ketika disebut nama Allah bergetar enggak hati kita? Maka bagaimana hati bisa bergetar ketika disebutkan nama Allah? Adalah banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak menzikirkan daripada la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pastilah setiap ibu dan bapak di rumahnya punya yang namanya garam ya Pak? Orang termiskin di Indonesia pasti di dapurnya punya garam. Orang yang beriman melihat ciptaan Allah adalah merupakan sarana untuk memperbaiki keimanan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat garam, apa hikmah daripada garam? Padahal Allah menyimpan kehebatan yang begitu besar di dalam garam, hadirin yang mulia. Seandainya tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan garam di laut, bagaimana yang terjadi hari ini? Di Bogor tuh banyak ratusan walungan. Kalau bahasa Indonesia sungai. Setiap hari banyak orang buang sampah lewat sungai. Sungai muaranya di mana? Ke laut. Belum juga orang buang najis, buang limbah pabrik ke sungai. Muaranya kemana? Seandainya Allah tidak ciptakan garam di lautan yang fungsinya menetralisirkan, menghancurkan limbah, menghancurkan najis, maka kalau tidak ada garam hari ini lautan bau sampah semuanya. Lautan jadi najis semuanya. Allah cukup ciptakan garam saja, air laut rasanya menjadi pekat. Dua fungsi garam. Kalau orang-orang yang pernah sekolah, pernah SMP, pernah SMA, bagaimana fungsi daripada garam yang disebut dengan bahasa ilmiahnya natrium klorida dengan dua sifat. Pertama sifat menghancurkan, yang kedua sifatnya mengawetkan. Limbah, najis, sampah masuk ke laut, Allah hancurkan hanya dengan garam. Sehingga air laut berubah sifatnya menjadi suci dan mensucikan, bisa dipakai wudu. Pernah tidak terpikir garam sampai seperti itu hebatnya? Ternyata hadirin yang mulia, hal yang kecil jika dipikirkan ada hikmah yang besar di dalamnya. Perkara paham garam saja kita tidak paham-paham, apalagi perkara alam kubur yang belum pernah kelihatan. Garam kita nggak paham, apalagi syirat, apalagi mizan, apalagi neraka. Garam aja yang hari-hari kita lihat nggak paham kita tentang garam. Sifatnya menghancurkan di dalam lautan. Kemudian Allah balik sifatnya di dalam tubuh kita, sifat garam mengawetkan. Coba ibu-ibu yang pernah nangis, rasa air mata apa rasanya? Asin, karena ada garamnya. Coba kalau sifatnya sama menghancurkan seperti di laut, sampah hancur sama garam, najis hancur sama garam, limbah hancur sama garam. Seandainya sifatnya menghancurkan, orang nangis harus hancur matanya. Iya, tapi Allah balik sifatnya. Di laut sifatnya menghancurkan, di dalam tubuh kita sifatnya Allah balik mengawetkan dengan kehebatan Allah. Sehingga orang yang sering menangis karena Allah matanya akan sehat. Ya ibu-ibu, Masya Allah, masih ngaji Al-Quran umur seperti ini, luar biasa. Karena Allah sehatkan matanya. Apalagi banyak menangis, banyak bertobat kepada Allah. Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah mampu memadamkan lautan api neraka. Di dalam tubuh kita juga kalau kita olahraga sedikit, apa yang keluar? Rasanya apa?
Asin karena ada apanya? Ada zat garamnya. Coba kalau sifatnya tetap menghancurkan, orang olahraga harus hancur tubuhnya. Tapi Allah balik sifatnya mengawetkan, orang olahraga jadi sehat. Kalau orang Sunda, Pak Haji, keluar ini namanya leho, ingus. Kalau di Padang apa bahasa Padang? Ingus. Ingus rasanya apa, Bu? Ibu ketawa nih. Rasanya karena ada apanya? Seandainya itu, Masya Allah, sifat menghancurkan ada pada garam, maka sekali orang ingusan, sekali bersin harus hancur hidungnya. Tapi hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalik sifatnya, ketika yang ada di tubuh kita ini sifatnya mengawetkan. Sekalinya orang bersin, keluar miliaran penyakit dan virus dari dalam tubuhnya. Ini yang mulia, kehebatan Allah. Banyak hari ini. Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang, terpikir enggak oleh kita? Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.